Setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai situasi yang mengharuskan kita untuk merespons atau bereaksi. Dunia modern ini penuh dengan tekanan sosial, konflik, dan perasaan yang datang dari luar diri kita. Kita diajak untuk berpartisipasi dalam drama kehidupan, seringkali berusaha untuk menjelaskan diri kita kepada orang lain, untuk membuktikan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Kita cenderung merasa tertekan untuk memberikan reaksi terhadap apa yang orang lain katakan, apa yang mereka pikirkan tentang kita, atau bagaimana mereka berperilaku terhadap kita. Namun ada satu pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari filsafat Stoikisme. Tidak semuanya perlu dibalas dengan reaksi. Di dunia ini kita tidak memiliki kendali atas apa yang orang lain lakukan atau katakan kepada kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan batin, untuk tidak terbawa arus emosi yang hanya akan menyakiti diri kita sendiri, dan untuk tidak terjebak dalam permainan orang lain. Ketika kita bisa menjaga ketenangan dan tidak terpengaruh oleh orang lain, kita akan menemukan bahwa kita lebih bebas dan lebih kuat dalam menghadapi hidup ini. Keheningan sebagai kekuatan terbesar yang bisa kita miliki dalam menghadapi kehidupan ini adalah kemampuan untuk diam, untuk tidak terpengaruh oleh apapun yang datang dari luar. Di dunia yang penuh dengan suara-suara yang berteriak untuk mendapatkan perhatian, diam menjadi sesuatu yang langka, tetapi juga sangat kuat. Ketika kita diam, kita tidak hanya menjaga ketenangan pikiran kita, tetapi kita juga memberikan ruang untuk diri kita sendiri untuk berpikir dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Seringkali kita merasa terpaksa untuk memberikan reaksi terhadap apa yang orang lain katakan atau lakukan. Kita merasa bahwa kita harus membela diri kita, menjelaskan diri kita, atau membuktikan bahwa kita benar. Tetapi ketika kita berhenti untuk menjelaskan diri kita memberi diri kita kebebasan untuk tidak terjebak dalam drama orang lain. Keheningan menjadi pernyataan kekuatan, karena orang lain akan mulai bertanya-tanya, mengapa kita tidak bereaksi? Apakah kita tidak peduli? Apakah kita benar-benar tidak terganggu oleh apa yang mereka katakan? Inilah yang sebenarnya mengganggu orang lain. Bukan kehilangan Anda, tetapi kehilangan kendali atas Anda. Ketika mereka tidak bisa membaca reaksi Anda, ketika mereka tidak bisa memprediksi apa yang Anda lakukan selanjutnya, mereka merasa tidak berdaya. Mereka terbiasa dengan perhatian Anda, terbiasa dengan reaksi Anda, dan ketika itu menghilang, mereka merasa kehilangan sesuatu yang penting. Mengapa orang takut kehilangan kendali? Kebanyakan orang tidak takut kehilangan Anda. Mereka tidak takut karena Anda pergi, tetapi karena mereka tidak bisa mengontrol apa yang terjadi setelah Anda pergi. Orang-orang cenderung merasa nyaman ketika mereka tahu bahwa mereka memiliki kendali atas situasi dan hubungan mereka dengan orang lain. Namun ketika Anda berhenti memberi perhatian, berhenti memberikan reaksi, mereka kehilangan kendali. Itulah yang mereka takutkan. Kehilangan kendali atas seseorang adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Banyak orang yang terbiasa dengan rutinitas atau kebiasaan tertentu, dan ketika itu terganggu, mereka merasa tidak stabil. Ketika Anda menghilang tanpa penjelasan, mereka tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak tahu apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, atau kemana Anda pergi. Itu adalah kekosongan yang sulit dihadapi. Namun inilah yang sebenarnya membawa kebebasan bagi Anda. Dengan tidak memberi reaksi, Anda mengembalikan kendali atas hidup Anda. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda kepada siapapun, karena Anda tahu siapa diri Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Dengan begitu, Anda membebaskan diri Anda dari beban untuk terus-menerus berusaha mengesankan orang lain atau memenuhi harapan mereka. Mengapa diam itu bisa membebaskan? Diam tidak berarti lemah. Sebaliknya, diam adalah bentuk kekuatan yang sejati. Ketika kita tidak memberikan reaksi terhadap situasi atau orang lain, kita mengirimkan pesan yang sangat kuat. Kita memberitahu mereka bahwa kita tidak terpengaruh oleh tindakan mereka, bahwa kita tidak tergantung pada perhatian mereka, dan bahwa kita lebih memilih untuk menjaga ketenangan batin kita daripada terjebak dalam permainan mereka. Diam juga memberi kita ruang untuk berpikir dan merespons dengan bijak.
Dalam banyak situasi, reaksi impulsif seringkali membawa kita ke dalam masalah. Kita mungkin merasa tergoda untuk membalas hinaan atau komentar negatif dengan kemarahan atau kebencian. Tetapi itu hanya akan memperburuk situasi dan membuat kita merasa lebih buruk. Dengan diam, kita memberi diri kita waktu untuk merenung, untuk memproses perasaan kita, dan untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Keheningan juga memberi kita kesempatan untuk menghargai diri kita sendiri. Ketika kita tidak terjebak dalam drama atau konflik, kita bisa lebih fokus pada tujuan hidup kita, pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita bisa mengalihkan energi kita ke hal-hal yang lebih positif, yang lebih bermanfaat bagi kita, dan orang-orang di sekitar kita. Mengambil kendali atas hidup Anda. Salah satu pelajaran terbesar dari filsafat Stoikisme adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dalam banyak hal, hidup ini adalah tentang bagaimana kita mengelola reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita memilih untuk tidak bereaksi secara emosional, kita mengambil kendali atas hidup kita. Ini tidak berarti bahwa kita harus menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli sama sekali terhadap orang lain. Tetapi ini berarti bahwa kita tidak boleh membiarkan tindakan atau perkataan orang lain mendikte bagaimana kita merasa atau bertindak. Kita harus menjadi pemimpin dalam hidup kita sendiri, dan itu dimulai dengan menjaga ketenangan batin dan tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu. Seringkali, orang-orang datang ke dalam hidup kita dengan energi negatif mereka. Mereka mungkin berusaha untuk memprovokasi kita, untuk membuat kita merasa cemas atau marah. Tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, untuk tidak terpengaruh oleh energi negatif mereka, dan untuk tetap fokus pada tujuan kita sendiri. Ini adalah bentuk kendali diri yang sangat kuat, dan itu akan memberi kita kebebasan untuk hidup dengan cara yang lebih damai dan lebih seimbang. Diam. Sebagai sebuah pilihan, diam adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menjelaskan diri kita kepada orang lain, untuk terus berusaha membuktikan diri kita, atau kita bisa memilih untuk berhenti dan memberi diri kita ruang untuk tumbuh. Ketika kita diam, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengevaluasi situasi, untuk merenung, dan untuk memilih reaksi yang lebih bijaksana. Terkadang, orang lain mengharapkan kita untuk membalas atau memberi reaksi atas apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin ingin kita marah, atau merasa kesal, atau bahkan merasa kasihan pada mereka. Tetapi dengan memilih untuk tidak memberi reaksi, kita menghancurkan permainan mereka. Kita tidak memberikan mereka kendali atas bagaimana kita merasa. Kita mengembalikan kendali itu kepada diri kita sendiri, dan itu adalah langkah pertama untuk menciptakan kehidupan yang lebih bebas dan lebih memuaskan. Menghadapi kehilangan dengan stoikisme salah. Satu aspek paling penting dari stoikisme adalah cara kita menghadapi kehilangan. Kehilangan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang kita kehilangan. Apa yang kita miliki saat ini bisa hilang kapan saja, dan kita harus belajar untuk menerima kenyataan itu tanpa merasa cemas atau tertekan. Ketika kita menghadapi kehilangan, apakah itu kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan kesempatan, atau bahkan kehilangan hubungan, kita bisa memilih untuk meresponsnya dengan ketenangan dan penerimaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terikat pada apa yang kita miliki, karena kita tahu bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Dengan menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol kehilangan, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih lapang dada. Kehilangan adalah pelajaran hidup yang sulit, tetapi itu juga memberikan kita kesempatan untuk berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu yang penting, kita diberi kesempatan untuk merenung, untuk menilai kembali apa yang benar-benar penting, dan untuk tumbuh lebih kuat. Kehilangan mengajarkan kita tentang ketahanan, tentang kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, dan untuk melanjutkan hidup meskipun ada rasa sakit dan kesedihan. Filsafat stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri, untuk tidak terpengaruh oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan,
dan untuk menjaga ketenangan batin kita dalam segala situasi. Keheningan adalah bentuk kekuatan yang seringkali lebih efektif daripada reaksi berlebihan. Ketika kita diam, kita memberi diri kita ruang untuk berpikir, untuk merespons dengan bijak, dan untuk mengambil kendali atas hidup kita. Jadi, berhentilah merasa terpaksa untuk memberikan reaksi atau penjelasan kepada orang lain. Diam dan lanjutkan hidup Anda dengan tenang. Biarkan orang lain bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi, dan biarkan mereka merasakan apa yang telah mereka hilangkan. Dengan demikian Anda tidak hanya mengembalikan kendali atas hidup Anda, tetapi Anda juga memberi diri Anda kebebasan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terganggu oleh drama orang lain. Kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang kita buktikan kepada orang lain, tetapi pada bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, dan bagaimana kita memilih untuk merespons tantangan hidup ini. Dengan stoikisme, kita dapat hidup dengan lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bebas dari pengaruh negatif yang datang dari luar diri kita.